رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى بوسع الكرم bareng-bareng ya Rabb. سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب. Kalau sakit nggak datang ya. Saya doain ibu-ibu yang hadir malam ini pulang dari sini makin disayang suami. Syukur-syukur besok dibawa ke toko emas. Ngapain Ustadz dibawa ke toko emas? Syukur-syukur biar dibeliin emas. Tangan kanan 10 gram, tangan kiri 10 gram, antingnya 800 gram. Nyengset. Kalau saya biasa ceramahnya nggak serius-serius Bu. Jadi kalau kata orang Cikarang kita kongko aja, ngobrol aja. Yang mau ketawa silahkan ketawa, jangan ditahan. Sebab malam ini yang nggak ketawa cuma 2. Yang satu sakit, yang satu utangnya banyak. Jadi ketawa gitu ya. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang punya tangan diangkat tangannya, jawab amin. Belum. Doa dulu baru amin. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Amma ba'du, amin baik. Yang terhormat para guru, para kiai, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya dikarenakan nggak ada catatannya.
Yang penting mudah-mudahan dengan kehadiran guru-guru kita semua, semoga yang hadir malam ini mendapatkan rahmat dan berkah, panjang umur, banyak rezeki, pulang dari sini Allah ampunin dosanya, pulang dari sini Allah kabulkan hajatnya, amin ya rabbal. Malam ini kita berkumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad. Dulu setelah Nabi di Isra dan Mi'rajkan, sama masyarakat Mekah juga pada kumpul. Malam ini kita kumpul memperingati Isra dan Mi'raj. Dulu juga habis Isra dan Mi'raj, masyarakat Mekah juga pada kumpul. Sama kayak gini kumpul. Cuman bedanya, kalau dulu Nabi habis di Isra dan Mi'raj kan, masyarakat Mekah pada kumpul bukan dalam rangka mengimani, mempercayai daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, tetapi masyarakat Mekah dulu pada kumpul dalam rangka ngebully Nabi, ngejek Nabi, nggak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad. Memang kalau pakai logika nggak bakal sampai. Peristiwa ini peristiwa besar. Saking besarnya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, sampai-sampai Allah abadiin tuh di dalam Al-Quran. Perjalanan yang teramat sangat jauh, tapi ditempuh dengan waktu yang sangat singkat. Kapan terjadinya Isra dan Mi'raj, Bu? Terjadinya, sebagian ulama berpendapat peristiwa Isra dan Mi'raj itu pada malam Senin. Malam apa, Bu? Tetapi yang lebih masyhur, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada malam 27 Rajab di usia Nabi besar Muhammad yang ke-52 tahun. 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Perjalanannya singkat, waktu tempuhnya itu jauh. Sekarang bayangin, Bu, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa itu dulu naik kendaraan cuman ada onta, waktunya 3 bulan. Nabi itu baru perjalanan Isra-nya tuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, belum Nabi naik tuh ke langit pertama, naik lagi ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh, ke Sidratul Muntaha. Kata sebagian para ulama mengatakan jarak tempuh dari langit pertama ke langit kedua itu jarak tempuhnya 500 tahun. Dari langit kedua ke langit ketiga 500 tahun. Dari 3 ke 4 500 tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau mau ditempuh itu perjalanannya cukup panjang. Tetapi Nabi cuman sebagian malam berangkat, sebelum subuh udah pulang. Makanya begitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi selesai, pagi-pagi Nabi galau, Nabi sedih, Nabi merenung di depan rumahnya. Galau, kalau orang sekarang bilang galau. Tahu galau, Bu? Itu yang biasa isi ulang. Oh, galau nih ya. Nabi galau, Pak. Kenapa Nabi galau? Karena ini amanah yang harus disampaikan. Kalau Nabi sampaikan, orang nggak mungkin percaya. Akhirnya yang terjadi apa?
Sama kayak malam ini kita hadir kumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Dulu juga waktu Nabi selesai Isra dan Mi'raj, masyarakat Mekah paginya pada kumpul, sama kayak sekarang. Cuman bedanya, kalau dulu orang kumpul dalam rangka ngejek Nabi, ngebully Nabi, ya kan, nggak percaya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Beruntunglah nih semua yang hadir pada malam ini, kita hadir pada malam hari ini dalam rangka mengimani dan mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga Allah tebalkan iman takwa kita kepada Allah. Ini kan kita kumpul dalam rangka mengimani, Pak. Kalau dulu bukan mengimani, dulu malah ngejek Nabi. Tapi kita kumpul pada malam ini dalam rangka mempercayai, mengimani peristiwa besar Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah. Hanya mudah-mudahan pulang dari sini iman kita makin kuat, iman kita makin tinggi. Makanya kalau apa-apa tuh dasari dulu dengan iman, jangan langsung pakai akal. Bu, orang sekarang kan zaman sekarang kalau apa-apa pakai akal dulu, bukan iman dulu. Apalagi ibu-ibu komplek. Saya pernah ditanya sama ibu-ibu, Pak Ustadz, kemarin saya ngirimin Fatihah buat teman saya yang udah mati, itu kira-kira Fatihah yang saya kirim nyampe apa kagak ya Pak Ustadz? Ada yang nanya begitu. Kalau dia nanyanya pakai logika, jawab juga pakai logika. Saya tanya balik, emang kapan ibu ngirimin Fatihahnya? Kemarin Ustaz saya kirimin tuh Fatihah buat teman saya yang udah mati. Nah terus Fatihah yang ibu kirim kira-kira balik pulang apa kagak? Nah kagak Pak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Oh kalau begitu berarti sampai gitu. Orang dia kirim kagak balik-balik, berarti sampai. Iya. Alhamdulillah. Ada orang anak muda lagi sembahyang, begitu lagi sembahyang buang angin. Kalau orang kampung bilang kentut ya. Nanya, Pak Ustadz, saya lagi sholat terus buang angin. Kira-kira wajib wudhu lagi apa kagak Pak Ustadz? Saya jawab, ya wajib wudhu. Terus kira-kira pas lagi wudhu basuh muka apa kagak Pak Ustadz? Ya basuh muka. Itu dia Ustadz, inti pertanyaan saya. Kok yang ketut pantat yang dibasuh muka? Jangan pakai dijawab, tanya balik. Sekarang gue tanya sama lu kalau kentut yang mana muka lu apa pantat lu? Tuh, di zaman sekarang. Makanya zaman sekarang hati-hati, iman kita nih khususnya anak-anak kita harus dijaga. Apalagi anak muda zaman sekarang udah jarang yang ngaji sama ustadz tuh, yang secara langsung. Sekarang udah zaman Android, zaman handphone. Coba sekarang saya mau tanya nih, anak-anak ibu yang masih kecil dah, jangan yang udah SMP, SMA, masih kecil, kira-kira banyakan megang HP apa megang Al-Quran? HP apa Al-Quran? Mau makan megang HP, selesai makan megang, mau tidur bangun tidur. Bukan cuman anaknya doang, sama emaknya juga sama, main TikTok. Na'udzubillah min. Akhirnya di handphone apa aja ada. Lihat anak muda sekarang tuh, dari cara pakaian, dari cara ngomong, udah ngikutin gaya orang sekarang.
lain ya. Kita mah cuma nanya, dia jawab, kamu nanya. Bertanya-tanya. Kita nanya, dia pakai jawab begitu, kamu nanya. Kan kita nanya bener-bener. Bener nggak? Kan kita cuma nanya, bener-bener nanya, pakai dijawab, kamu nanya. Jadi kagak dijawab. Tuh orang sekarang kalau ngomong mata melotot, lidah keluar. Sebenarnya saya bingit sama lo gue saya khawatir tuh kalau ada anak muda modelnya begitu, takutnya ke bawah mati, Pak. Begitu ditanya sama malaikat mungkar nakir, "Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Kasih tahu nih. Malaikat digituin. "Wa man nabiyuka, siapa nabimu?" Mau tahu aja apa mau tahu banget? Lama-lama malaikat marah. "Jangan macam-macam, neraka panas lu." Terus bilang wow gitu. Anak muda jam sekarang. Na'udzubillah min. Wah, belum lagi dari cara pakaiannya. ABG umur 18 tahun, baju adiknya umur 2 bulan dipakai. Ke atas kagak, ke bawah kagak, akhirnya pusar kelihatan kemana-mana. Mending kalau orang India pusarnya bening-bening. Resep melihatnya, kadang-kadang bocah kampung udah burik hitam, mana digaruk lebur. Na'udzubillah min. Kuatin iman takwa kita melalui anak-anak kita. Maka yang paling terpenting dimulai dari kita sebagai orang tua. Nih ibu-ibunya udah cakep-cakep, alhamdulillah. Bapak-bapaknya juga udah cakep, alhamdulillah. Saya berharap selesai Isra dan Mi'raj di sini ada pengajian. Yang kemarin belum doyan ngaji, mudah-mudahan kelar Isra Mi'raj biar doyan ngaji. Biarin kalau ada tetangga baru doyan-doyan ngaji, jangan pakai dikata apa-apa. Biarin aja, antepin, namanya juga orang baru doyan. Di kadang-kadang kita pakai usil banget, pakai dikata, lah tumben lu ngaji. Besok dia murid. Antepin aja, orang ngaji nggak ada ruginya. Malam ini kita kumpul nih di sini nih, di tempat yang mulia ini, pahala dapat, dosa diangkat. Kalau saya mau tanya, jawab yang kompak, kira-kira kita banyakkan dosa apa pahala? Dosa apa pahala? Dosa sama siapa Ustaz? Sama saudara, sama temen, sama sahabat, sama tetangga. Kadang-kadang kita masih punya sifat iri. Tetangga beli kulkas kita yang kedinginan, tetangga beli motor kita yang kepanasan. Biarin aja, emang udah rezekinya segitu, rezeki udah ketakar, nggak bakal ketukar. Yang hadir saya doain rezekinya banyak. Jangan pakai iri. Kalau ada saudara temen yang maju, jangan iri, emang udah rezeki dia, rezeki udah ketakar, nggak bakal ketukar. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Rezeki itu sudah tertata dan tidak akan mungkin tertukar. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Maka dengan itu nggak boleh hasut, nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Jeng-jeng. Ustadz sama ustadz, rezekinya beda-beda Bu. Biar sama-sama ustadz juga. Ustadz Nawawi Al-Aksi sama Ustadz Solmed beda rezekinya. Dan sama-sama ustadz. Ustadz Nawawi diundang ceramah, Ustadz Solmed juga diundang ceramah. Sebelum ceramah Ustadz Nawawi ngucapin Assalamualaikum, Ustadz Solmed juga pasti ngucapin. Cuman salamnya Ustadz Nawawi sama Ustadz Solmed beda tuh rezekinya. Coba kalau Ustadz Solmed
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 juta. Ustaz Solmed, Ustaz Nawawi bisa, sangat bisa. Bahkan salamnya lebih fasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum tahu berapa di sini. Belum kelihatan. Beda-beda rezeki, biarin aja, biar sama-sama Ustaz juga. Bener Bu? Tadi kori, ada nggak kori? Ada kan kori? Sama-sama kori, tapi rezekinya beda-beda. Yang namanya kori sebelum baca Quran, baca bismillah dulu apa enggak? Baca. Tadi ada kori, sebelum kori baca bismillah. ZA kori juga, baca bismillah juga. Cuman bismillahnya kori yang tadi baca di sini sama bismillahnya Kiai Muammar ZA rezekinya beda. Tuh Kiai Haji Muammar ZA kalau udah baca Al-Quran bismillahnya mahal. Bismillahirrahmanirrahim. 3 juta. Muammar ZA bismillahnya. Rezeki beda-beda. Sifat iri, hasud, dengki insya Allah bisa terhapuskan kalau kita sering ngaji. Dosa kita yang banyak bakal Allah hapus kalau kita sering ngaji. Kalau mau dikumpulin pahala sama dosa, banyakkan dosa. Belum lagi kita dosa sama orang tua, suami dosa sama istri, udahan istri dosa sama laki seabrek-abrek. Ya Bu, ya Bu. Apalagi ibu-ibu zaman sekarang ngaji rajin, sembahyang rajin sama laki masih rada berani. Kadang-kadang mau berangkat ngaji aja lakinya diperintah. Ya udah Bang, gua ngaji dulu ya, ntar kalau hujan jemuran lo angkatin. Ada ibu-ibu model begitu di sini? Mana orangnya? Ya Allah. Bu, Bu, mau masuk surga Bu? Mau masuk surga? Saya pesan ya Bu ya, besok kalau kemana-mana mau keluar dari rumah, biasain kalau lempengan suami lagi ada di rumah, izin sama suami cium tangannya. Cium tangan, kata guru saya biar bener. Kalau cium tangan suami, nih cium pas lempengan atas telunjuk. Kenapa harus dicium pas lempengan atas telunjuk? Jangan nih atas telunjuk ditaruh di pipi sama di jidat, tapi bener-bener dicium. Cium. Lah, nggak apa-apa ada suaranya. Bang, saya mau berangkat ke pasar, atau Bang, saya mau ngaji, ambil tangannya. Nih, pas atas telunjuk. Kenapa pas atas telunjuk? Karena di sini ada urat yang langsung nyambung ke hati. Bahkan kata Nabi nggak sampai di situ, jangan cuma cium tangannya doang. Biasain cium pipi kanan dan kiri suami. Kenapa? Karena mencium pipi kanan dan kiri suami pahalanya sama seperti mencium hajar aswad. Alhamdulillah. Hajar aswad adanya di mana Bu? Adanya di mana? Adanya di Mekah. Kira-kira Mekah dari sini jauh apa dekat? Kalau mau nyium hajar aswad harus umroh dulu apa enggak? Harus haji dulu apa enggak? Udah kelihatan ongkosnya? Belum? Ada duitnya? Mau nyium hajar aswad? Sementara kalau kita belum bisa ke Mekah nyium hajar aswad, di rumah juga ada hajar aswad. Hajar artinya batu, aswad artinya hitam. Pulang dari sini praktekin, ya Allah batu hitam sampai, urus aja udah. Tuh potongan dah hajar aswad, tuh si hajar aswad semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa Bu? Bisa? Nah, yang kedua,
dandan yang cakep. Bu, dandan yang cakep. Dandan yang bapak-bapak juga nih. Kalau bini pengen dandan cakep, saya minta modalin bini biar cakep. Sebab zaman sekarang kalau cakep butuh modal, skincare mahal. Kalau istri cakep, laki ikutan cakep. Kan ada aja orang ngomong, itu bini siapa sih itu? Ya Allah, cakep banget sih itu, ya bini siapa ya? Mukanya glowing, kalau pakai baju sama kerudung serasi, akhlaknya bagus, nggak banyak ngomong, orang nyeletuk dah. Oh, itu mah bini Pak RW. RW ikutan cakep. Alhamdulillah. Enggak sedikit juga orang ngomong, itu bini siapa sih itu? Mana dekil kumo, nggak pernah dandan, mana ngelawan mulu sama laki. Oh, itu mah bini Pak RT. Tuh, RT itu bener. Bukan RT sini, bukan. Sono di laut. Ya Bu, biar mesra sama suami ya Bu ya. Masuk surganya bareng-bareng. Alhamdulillah. Kita mesra jangan cuma pengantin baru doang, tapi sekarang juga harus tuh Nabi manggil istrinya dengan panggilan yang sangat mesra. Apa Nabi panggil? Ya Humairah, wahai engkau yang kemerah-merahan pipinya. Alhamdulillah. Kita juga harus begitu sama suami sama istri juga harus begitu. Panggil dengan panggilan yang mesra. Neng, mama, ya kan, atau umi. Tuh, kan enak dipanggilnya. Alhamdulillah. Kayak pengantin baru ngomong kakek cadel aja dicadel-cadeli. Mau akan apa mau obong? Lakinya nyaut, mau akan aja neng. Akan sama apa sih neng? Kata bininya teh, pakai oleng eton. Tahu oleng eton? Goreng jengkol. Mesra, ya Bu ya. Kuatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan terus berbaik, dengan terus memperbaiki diri kita, dengan hadir di majelis-majelis ilmu, khususnya yang paling terpenting adalah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, jangan sampai kita tinggalkan sholat 5 waktu. Insya masjid besar kita ramaikan, kita syiarkan. Saya yakin masjid ini setiap sholat 5 waktu penuh, khususnya subuh. Alhamdulillah. Kalau subuh penuh nggak ini masjid? Penuh nggak? Hah? Tapi saya sering lewat sini. Ini kalau jam 4 saya lewat sini sampai udah nggak bisa masuk Bu. Masih dikunci pintunya. Bukan penuh. Jadi saya berharap selesai acara Isra Mi'raj ini ada peningkatan. Nah, terakhir, izin Pak Kiai, saya setelah dari sini langsung ke Klender, Jakarta Timur. Ada acara Isra Mi'raj juga. Besok pagi saya di Bogor, siangnya di Tangerang, malamnya ke Banten. Tiap hari nggak berhenti. Hari Selasa saya harus berangkat ke Kabupaten Pasangkayu di Sulawesi Barat. Jadi memang agak ekstra acara Isra Mi'raj. Kalau kiai panennya maulid sama Isra Mi'raj. Kecuali kemarin pas Covid, semua kiai gulung tikar. Bicara Covid semuanya kena Pak, bukan cuma pengusaha doang, pedagang, kiai juga kena. Gulung tikar semua kiai. Akhirnya berdasarkan survei, istri-istri kiai banyak yang positif. Ya habis nggak kemana-mana, biasa ceramah di rumah baik ya. Namanya kiai pakai gamis, pakai sarung. Nah, jadi banyak yang positif. Makanya banyak anaknya kalau kiai mah. Banyak anak banyak rezeki. Alhamdulillah. Jarang sedikit kiai anaknya, banyak terus kalau kiai anaknya. Nah, jadi terakhir ini pada saat Nabi Mi'raj
bukan Isra tapi Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke masih di dunia, Bu. Tapi pada saat Nabi perjalanan Mi'raj, catat baik-baik, Nabi berjumpa dengan satu malaikat. Ini malaikat aneh. Kenapa Nabi katakan aneh? Karena ini malaikat punya tangan banyak. Dalam riwayat dikatakan itu malaikat punya tangan kanan 1000, tangan kirinya 1000, setiap jarinya 1000. Saya mau tanya, kalau begitu tuh malaikat tangannya banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Itu malaikat tangannya banyak apa sedikit? Tangan kanan 1000, tangan kiri 1000, setiap jarinya 1000. Ditanya oleh Nabi, wahai malaikat, apa yang ditugaskan oleh Allah kepada engkau? Itu malaikat menjawab, ya Rasul, aku diutus oleh Allah dan aku ditugaskan oleh Allah untuk menghitung hujan. Bu, sering nggak hujan di sini? Sering apa enggak? Itu air hujan yang jatuh dari langit ke bumi, ada yang hitung. Ada yang hitung. Itu malaikat yang hitung, yang tangannya banyak. Sampai Nabi nanya lagi, apa nggak ada yang kelewat tuh air hujan setetes atau 2 tetes? Kata itu malaikat, nggak ada ya Rasul. Tangan saya diberikan banyak oleh Allah. Memang tugasnya untuk menghitung air hujan. Nggak ada satupun air hujan setetes 2 tetes yang terlewatkan. Semua air hujan sanggup aku hitung. Dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, semua tetesan hujan yang jatuh dari langit ke bumi sanggup aku hitung. Kecuali engkau ya Rasulullah, ketika umatmu bersalawat kepadamu, aku tidak sanggup menghitungnya ketika Allah turunkan rahmat untuk umatmu. Alhamdulillah. Itu malaikat sanggup hitung air hujan, tapi itu malaikat nggak sanggup ketika Allah turunin rahmat buat orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau kita solawat sama Nabi, itu rahmat ampunan Allah akan turun kepada kita. Saking banyaknya itu rahmat dan ampunan Allah, itu malaikat nggak sanggup ngitungnya. Saking banyaknya rahmat yang Allah turunkan untuk umatnya Nabi Muhammad yang bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Oleh karenanya saya mau ajak baca solawat kepada bapak dan ibu sekalian. Kalau sholatnya kita sholat nih, masih ada 2 kemungkinan Pak. Masih bisa diterima tuh sholat kita, masih bisa enggak. Zakat juga begitu, haji juga begitu. Ibadah yang lain masih ada 2 kemungkinan, masih bisa diterima, masih bisa enggak. Tapi yang namanya sholawat kepada Nabi enggak mungkin ditolak oleh Allah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau ajak baca sholawat Jibril pada Bang Bian, sudah dipersiapkan, kita sama-sama baca sholawat. Insya Allah yang hadir malam ini bersolawat untuk Nabi Muhammad, rahmat dan ampunan Allah akan turun kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal. Dan bersolawat kepada Nabi nggak ada ruginya. Nanti orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi, maka dia nanti orang yang paling dekat denganku. Saya mau tanya, jawab yang kompak, kira-kira mau nggak dekat sama Nabi? Mau dekat sama Nabi? Insya Allah kita akan dikumpulkan nanti bersama Nabi besar Muhammad untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama bersolawat untuk Nabi Muhammad, dan kita sama-sama bersama untuk bersolawat Nabi Muhammad. Ada di ini volumenya, Bang Bian. Baik. Ya. Sholawat Jibril tahu Ibu? Sama-sama ya. Sallallahu. Angkat lagi volumenya. Wassalam sallallahu
عليه وسلم. أنت شمس وأنت بدر، أنت شمس أنت شمس أنت شمس Allah berikan amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat dan cita-cita kita. Ya Habib ya Muhammad, ya Habib. Sekali lagi ya Habib ya Muhammad, ya Habib. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Semoga salawat kita diterima oleh Allah, didengar oleh Rasulullah, dan wajah-wajah kita dikenali oleh Nabi Muhammad. Kelak nanti kita semua dapat syafaatnya Nabi besar Muhammad. Insya Allah salawat tadi yang tadi saya rekam ada di story Instagram saya, namanya Nawawi Aksi. Semoga hari ini kita berteman di dunia, bersahabat di dunia, besok kita akan bertetangga di surga. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب Amin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaat. Para kiai mohon izin, saya langsung meninggalkan tempat ini dan langsung ke acara berikutnya. Semoga kita diberikan sehat walafiat
panjang umur, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.